Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Selamat menonton alur cerita film Unlock tahun 2023. Lee Nami adalah seorang wanita kekinian yang cukup menggantungkan hidup pada smartphone. Di antaranya seperti mengurus pekerjaan, berkomunikasi dengan kerabat, mengabadikan momen, melakukan transaksi, bermain game, dan masih banyak lagi. Semua tak lepas dari ponsel kuning kesayangannya. Hingga suatu malam, Doi tanpa sengaja menjatuhkan ponsel itu di bus, di mana kelak akan mendatangkan petaka untuknya. Saat hari berganti, adegan berpindah ke rumah pria misterius yang semalam menemukan ponsel milik Nami. Untuk sementara sebut saja Kim. Nah, di sini Doi menerima telepon dari Nami yang mengaku kehilangan ponsel, kemudian mereka menjadwalkan pertemuan dalam rangka pengembalian ponsel. Namun, seolah-olah ingin merahasiakan identitas, Kim merespon telepon menggunakan suara palsu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bahkan lebih anehnya, ketika mengetahui nama Instagram Nami dari sebuah notifikasi, Doi berusaha mencari tahu tanggal lahir Nami. Yaitu untuk membuka sandi pada ponsel, entah apa tujuannya. Di tempat lain telah terjadi kasus pembunuhan terhadap seorang wanita di area hutan pegunungan yang notabene jarang terjamah oleh manusia. Bisa dibilang kasus ini sulit dipecahkan, karena pembunuhan dilakukan dengan sangat rapi dan cuma meninggalkan bukti berupa wadah nutrisi pohon. Nah, mengetahui ada wadah suplemen tersebut, lantas seorang detektif bernama Jiman masuk ke dalam hutan demi mendatangi sebuah pohon pelam, seakan-akan Doi memang tidak asing dengan lokasi sekitar. Kemudian di bawah pohon itulah terdapat wadah nutrisi pohon sama persis seperti sebelumnya, serta nama si penanam pohon yaitu Woo Jun Young. Usut punya usut, Woo Jun Young sendiri adalah anak detektif Jiman yang telah kabur dari rumah sekitar 7 tahun lalu akibat masalah keluarga. Dan Jiman tahu betul soal keberadaan pohon pelam tadi karena dahulu ia ikut membantu menanamnya. Alhasil, seorang detektif bernama Donggo beranggapan apabila Jun Young memiliki sangkut paut dengan kasus pembunuhan ini. Berpindah ke sebuah kafe bernama Mizi milik ayah Nami. Suatu ketika, Nami menerima panggilan dari si penemu ponsel yang mengatakan kalau layar ponselnya rusak setelah tanpa sengaja terjatuh. Nah, sekarang ponsel itu sudah diserahkan ke tukang servis, sehingga Nami hanya perlu mengambilnya karena biaya reparasi sudah dibayar. Ketika sampai di tempat servis, Nami melihat ponselnya ada di atas meja. Lalu tak berselang lama datanglah seorang karyawan dengan wajah serba tertutup, meminta Nami untuk mengisi kertas formulir meliputi jenis keluhan, nomor sandi ponsel, dan lain-lain. Awalnya, perbaikan ponsel ini berlangsung tanpa kejanggalan apapun. Namun di suatu momen, tampak si tukang servis membuka sandi pada ponsel, kemudian memasangkan software misterius bernama Peepers. Ya, singkat cerita layar ponsel selesai diperbaiki, dan Nami pun bergegas pergi dari sana. Tetapi tanpa disadari, sekarang ponselnya tengah disadap oleh si tukang servis yang ternyata adalah Kim. Jadi sejak awal Kim memang memainkan dua peran, yaitu sebagai penemu ponsel sekaligus tukang servis, tidak lain demi memasangkan software Peepers. Alhasil, kini Kim bisa melihat segala aktivitas Nami melalui kamera ponsel, sekalipun fitur kamera sedang tidak digunakan, serta mendengarkan segala macam percakapan melalui mic pada ponsel. Siang berganti malam, tampak Kim mendatangi kafe Misi untuk sekedar membeli minuman buah pelam. Dan ya, tidak ada hal mencurigakan apapun, di mana Nami melayaninya sebagai pembeli asing. Sedangkan Kim, entah apa yang direncanakannya sampai-sampai menyadap ponsel Nami, bahkan sekarang menampakkan diri tanpa menutup-nutupi identitas lagi. Di tempat lain, detektif Jiman mendatangi kediaman mantan istrinya demi mencari informasi lebih lanjut mengenai Jun Young. Nah, bisa dibilang keluarga mereka ini sudah hancur berantakan, tak kala Jiman menceraikan sang istri. Sementara Jun Young memutuskan kabur dari rumah. Ya, meski begitu ada kecurigaan bahwa sampai sekarang, Jun Young masih sering menghubungi ibunya.
Dan kecurigaan itu terbukti ketika Jiman diam-diam mengecek ponsel si mantan istri. Doi menemukan chat dari Junyong yang menyatakan kalau belum lama ini sempat mampir ke pohon pelam semasa kecilnya dulu, di mana waktu kedatangan tersebut bertepatan dengan kasus pembunuhan terhadap wanita sebelumnya, dan membuat Jiman pun semakin yakin jika Junyong adalah dalang di balik kasus rumit ini. Di malam yang sama, tampak Kim masih memantau segala aktivitas Nami. Bahkan ketika Nami tertidur, Doi seperti mengendalikan ponselnya dari jauh demi mengumpulkan beberapa informasi penting di dalamnya. Sehingga kini Kim memiliki sebuah catatan berisikan banyak informasi penting terkait kehidupan Nami, yaitu meliputi password pintu rumah, rute perjalanan sehari-hari, saldo rekening, perusahaan tempat Nami bekerja, sekaligus rahasia-rahasia di perusahaan itu. Namun ada bagian cukup menarik dari catatan itu, di mana Kim memberikan label khusus terhadap orang-orang terdekat Nami dengan kalimat harus disingkirkan. Di antaranya adalah Yunjo, sahabat Nami, Sungwo, ayah Nami, serta Nona Oh selaku atasan Nami di kantor. Dan lebih mencengangkannya lagi, di sini Kim mengganti background laptop dari foto seorang wanita tengah disekap menjadi foto Nami. Setelah itu, ia menuliskan nama Nami di urutan ke-9. Entah urutan apa itu, tapi sudah pasti Doi adalah psikopat gila yang hendak melakukan hal buruk terhadap Nami, bahkan mungkin secara fisik. Selain membantu sang ayah menjaga kafe Mizi, Nami juga bekerja di sebuah perusahaan yang menjual produk jelly. Nah, suatu ketika, seorang atasan bernama Nona Oh memberikan kabar baik berupa kenaikan gaji. Karena berkat kerja keras Nami, kini penjualan jelly meningkat drastis. Bahkan dalam waktu dekat akan menerima pesanan skala besar untuk sebuah acara. Sementara di tempat lain, akhirnya detektif Jiman bertatapan langsung dengan mantan istrinya, dan terjadilah obrolan cukup panjang terutama mengenai Junyong. Ya, walaupun si mantan istri tidak mau mengaku apabila selama ini sering menghubungi sang anak, setidaknya Jiman telah mendapatkan bukti dari chat sebelumnya. Di sisi lain, Kim sudah semakin gila dalam mencampuri kehidupan Nami, di mana Doi sampai masuk ke rumah Nami yang sedang ditinggal bekerja, lalu bertingkah cukup aneh seperti menggeledah benda-benda, memeriksa setiap sudut ruangan, dan masih banyak lagi. Kemudian usai meninggalkan rumah tadi, kini Kim mengambil sejumlah uang di ATM, tetapi bukan dari rekening miliknya, melainkan rekening seorang wanita bernama Mi-gyong. Jadi usut punya usut, Mi-gyong adalah nama korban pembunuhan di hutan pegunungan sebelumnya. Dan di saat bersamaan, detektif Donggo serta detektif Jiman telah memiliki beberapa informasi mengenai wanita itu. Ya, bila ditarik benang merah dalam kasus ini, mungkinkah sebenarnya Kim adalah Junyong si pelaku pembunuhan? Alhasil, detektif Jiman merasa bahwa kasus ini harus segera dituntaskan, yaitu dengan mendatangi kediaman Mi-gyong demi memperoleh petunjuk lebih lanjut. Singkat cerita, setelah sampai di rumah Mi-gyong, si detektif menemukan paket dari mantan istrinya yang ditujukan kepada Junyong. Atau bisa dibilang Junyong memang sempat tinggal di sana. Di sini penyelidikan demi penyelidikan pun dilakukan. Sampai di suatu momen, ia menemukan sebuah koper mencurigakan, berisikan banyak kartu pengenal dengan profesi berbeda-beda atas nama Junyong. Mungkin selama ini Junyong telah menyamar menggunakan berbagai macam profesi untuk mengelabui para korban. Kemudian lebih mengejutkannya lagi, Jiman menemukan sebuah kertas kuning bertuliskan nama Mi-gyong di urutan ke-8, seolah-olah menandakan korban pembunuhan ke-8. Nah, sedikit mundur ke belakang, kita sempat melihat nama Nami ada di urutan ke-9, yang bisa dipastikan kalau Nami akan menjadi korban pembunuhan ke-9. Saat tengah sibuk menggali informasi di dalam sana, tanpa disangka-sangka, ternyata Kim sudah berada di depan rumah. Dan hal yang semakin menguatkan bahwa Doi adalah Junyong, tak kala dirinya mengirimkan pesan ke ponsel detektif Jiman, bertuliskan lama tidak bertemu ayah. Mengetahui gerak-geriknya diperhatikan oleh sang anak, lantas si detektif bergegas mencarinya. Sementara itu, Junyong malah sengaja mengirimkan clue terkait posisinya sekarang, seolah-olah ingin mempermainkan.
Hingga pada akhirnya, setelah Jiman dibawa menjauh dari rumah tadi, lagi-lagi Junyoung mengirimkan sebuah pesan. Kali ini berisikan ucapan terima kasih karena telah membereskan rumahnya. Dan saat Jiman kembali ke rumah Migyeong, tampak ruangan sudah sangat berantakan. Jadi sebenarnya, doi telah dipermainkan dengan dibuat berlarian ke sana kemari agar Junyoung dapat kembali ke rumah tersebut, lalu mengamankan semua barang-barang miliknya. Usai kejadian tadi, membuat Junyoung tidak memiliki tempat tinggal lagi, sehingga harus mencari tempat tinggal baru. Masih di malam yang sama, lagi-lagi Junyoung datang ke cafe Mizi, kali ini untuk COD-an CD album milik Nami. Ya, intinya doi sengaja menciptakan beberapa momen agar bisa berkomunikasi langsung dengan Nami. Sampai akhirnya Nami sadar apabila Junyoung sempat membeli sari buah plum tempo hari. Meski begitu, tidak ada kejanggalan apapun dalam pertemuan ini, di mana mereka melakukan transaksi biasa. Lalu Junyoung sempat memberikan kartu pengenal yang sekarang menyamar menjadi security manager di perusahaan digital. Setelah itu dilanjut ngobrol ngalor ngidul. Ketika dalam perjalanan pulang, ayah Nami sempat memperingatkan agar lebih berhati-hati karena kemunculan Junyoung yang cukup intens belakangan ini sangatlah mencurigakan. Sementara Nami berpikir bahwa semua hanyalah kebetulan nan wajar. Sebagai informasi tambahan, sebenarnya Nami dan sang ayah masih berada di satu kota yang sama. Tetapi mereka memutuskan tinggal sendiri-sendiri sebab Nami ingin hidup mandiri. Namun siapa sangka, keputusan untuk tinggal sendirian itu malah mendatangkan musibah. Di mana pada suatu malam, tampak seseorang berusaha membuka paksa pintu rumahnya, hingga berulang kali salah memasukkan password. Sampai-sampai membuat Nami bersiap memegang pisau di tangannya. Kemudian saat pintu terbuka, ternyata itu adalah Hyunjo, alias si sahabat yang memang sudah sering mampir ke sana. Tetapi kedatangannya kali ini bukan cuma sekedar mampir, melainkan ingin menginap beberapa malam di sana karena doi sedang ada masalah dengan ibunya. Ya, sungguh sahabat yang merepotkan. Nah, di tengah obrolan mereka berdua, tanpa disadari, lagi-lagi Junyoung mengendalikan ponsel Nami dari jauh. Kali ini ia mengirimkan pesan ke ayah Nami dan mengarahkan menginstal sebuah aplikasi pelacak dengan alasan agar bisa melacak ponsel Nami jikalau sewaktu-waktu hilang lagi. Namun setelah berhasil diinstal, ternyata itu adalah aplikasi Peepers, alias aplikasi penyadap sama persis di ponsel Nami. Berawal dari sinilah, Junyoung dapat memulai sebuah rencana busuk dalam menyingkirkan ayah Nami sesuai yang tertulis pada kertas kuning sebelumnya. Di sini, doi berpura-pura menjadi kurir, lalu menginfokan ada paket ditaruh di depan rumah. Mengetahui hal itu, lantas si ayah pun bergegas pergi mengambilnya. Tetapi tanpa disangka-sangka, Junyoung langsung memukul dari belakang. Sementara di tempat lain, lagi-lagi pihak kepolisian dihebohkan dengan kasus penemuan mayat, dan kali ini jumlahnya lebih dari satu. Keesokan harinya Nami dibuat kaget bukan main, tak kalah melihat notifikasi chat serta miss call dari atasannya yaitu Nona Oh. Sehingga ia pun bergegas pergi menuju kantor, membuat Hyunjo cukup penasaran soal apa yang terjadi pada sahabatnya itu. Dalam perjalanan, barulah Nami sadar ada kejanggalan saat melihat notifikasi bejibun di ponsel. Jadi usut punya usut, semalam akun Instagramnya memposting aib besar perusahaan, sampai-sampai mengundang banyak respon negatif dari netizen, sehingga berakibat fatal bagi kelangsungan perusahaan. Ya, sudah bisa ditebak kalau sebenarnya Junyoung lah dalang dibalik kegaduhan ini. Nah, ketika sampai di kantor, kedatangan Nami langsung disambut tatapan tajam oleh karyawan-karyawan lain. Bahkan tampak wajah Nona Oh sudah pucat seperti stres, seolah-olah memendam rasa kecewa begitu besar. Kini perusahaan mereka terancam bangkrut karena beberapa partner menghentikan kerjasama. Event-event besar pun batal menggunakan produk mereka, dan semua kesalahan dilimpahkan kepada Nami. Sempat Nami menjelaskan kalau ia tidak pernah membuat postingan tersebut, sambil mengatakan mungkin ponselnya diretas,
Namun tidak ada satu orang pun di sana percaya, sebab memang tidak ada bukti kuat terkait pernyataannya. Kemudian, saat Nami berusaha melaporkan kasus ini, pihak kepolisian mengaku kesulitan dalam mengambil tindakan karena ia tidak bisa membuktikan bahwa postingan itu memang bukan diunggah oleh dirinya. Apalagi sekarang postingan sudah terlanjur dihapus. Berpindah ke tempat lain, ternyata ayah Nami masih hidup dan disandra di rumahnya sendiri oleh Junyoung. Sementara itu di Cafe Mizi, tampak Nami serta Yunjo tengah membicarakan panjang lebar soal peretasan ponsel semalam, hingga di suatu kesempatan, Nami baru teringat oleh seseorang yang mungkin dapat membantu, yaitu seorang security manager dari perusahaan digital besar, tidak lain adalah Junyoung. Disinilah Junyoung kembali memulai aktingnya dengan skenario yang telah dipersiapkan, di mana ia mengkonfirmasi apabila ponsel Nami sedang diretas, bahkan dirinya seperti menjelaskan kejahatannya sendiri. Seperti mengatakan si peretas dapat melakukan pengintaian melalui ponsel Nami. 이 모습이 상대방한테 그대로 노출된다고 보시면 되는 거. 이게 눈이 되는 거고 이 마이크가 귀가 되는 거예요. Dan kemungkinan mampu mengendalikan ponselnya dari jauh. Namun Junyoung mengaku tidak tahu menahu bagaimana itu bisa terjadi, toh kalaupun diminta mencari pelakunya pasti akan sangat sulit. Ya, meski begitu, doi membuat perasaan Nami sedikit tenang setelah berpura-pura membersihkan ponselnya sehingga bisa digunakan kembali. Lalu ketika hendak pergi dari sana, Junyoung berkata ingin mengobrol berdua dengan Nami. Jadi dalam obrolan ini, ia berusaha mengarahkan pikiran Nami agar berpikir bahwa seolah-olah pelakunya adalah Yunjo, yaitu dengan mengatakan bahwa selain diretas, kemungkinan besar semalam ada orang lain yang diam-diam memegang ponsel Nami lalu mengunggah postingan itu. Sehingga pikiran Nami pun langsung tertuju pada Yunjo, sebab cuma Yunjo seoranglah yang berada bersamanya di kamar tadi malam. Kembali ke dalam kafe, kini Nami menjadi overthinking terhadap Yunjo akibat ucapan Junyoung sebelumnya. Hingga dalam suatu pembicaraan, ia seakan-akan menuduh Yunjo sebagai dalang di balik kekacauan ini, sampai-sampai terjadi perdebatan di antara mereka. Ya, pada akhirnya Yunjo pergi dari sana dengan perasaan hancur setelah dituduh oleh sahabatnya sendiri. Berpindah lagi ke area hutan pegunungan, yaitu lokasi penemuan beberapa korban pembunuhan semalam. Kini pihak kepolisian terus melakukan penelusuran dan lagi-lagi menemukan sejumlah korban lain. Nah, kalau di total-total sekarang ada 7 mayat. Lalu kalau ditambah dengan Migyong, berarti ada 8 mayat. Jadi, nama Migyong masuk ke dalam hitungan karena lokasi penemuan ke-7 mayat tadi tak jauh dari ditemukannya jasad Migyong. Dan kejadian ini membuat pikiran detektif Jiman langsung tertuju pada Junyoung sebagai dalang pembunuhan ke-8 korban tersebut. Nah, seakan-akan memperoleh titik terang, di sini detektif Donggo berhasil menemukan alamat toko reparasi Junyoung, di mana kemungkinan besar mereka akan mendapatkan petunjuk lebih lanjut di sana. Namun ketika sampai di lokasi tujuan, tanpa disangka-sangka, mereka cuma mendapati ruangan kosong dengan banyak kertas kuning berserakan. Di sisi lain, tampak Nami sangat menyesal telah menuduh Yunjo yang bukan-bukan, sampai-sampai ia membanting ponsel demi meluapkan amarah. Kemudian saat melihat retakan pada ponselnya, seketika Nami teringat akan sebuah tempat, tidak lain adalah toko reparasi ponsel sebelumnya. Setelah memeriksa ke sana kemari, Jiman menemukan 8 kertas formulir perbaikan ponsel selama kurun waktu 2 tahun terakhir, di mana usut punya usut, ke-8 orang itu adalah para korban pembunuhan di area hutan pegunungan. Jadi, meski sudah menyamar menggunakan berbagai macam profesi dalam mengelabui korban, Junyoung tetap mengadakan profesi tukang reparasi ponsel, yaitu agar bisa melakukan penyadapan, lalu dengan mudah melancarkan semua rencana busuknya. Sementara dari hasil penyelidikan di rumah Migyong sebelumnya, detektif Jiman mengantongi nama Lee Nami yang diduga kuat akan menjadi korban pembunuhan ke-9. Maka dari itu, mereka harus bertindak cepat demi menyelamatkannya. Tetapi belum sempat beranjak pergi dari sana, tiba-tiba Nami datang sambil ditemani oleh 2 orang polisi lain, yaitu atas kecurigaan terhadap pemilik toko reparasi tersebut. Disinilah Nami mulai bercerita kalau ponselnya pernah diretas hingga mengakibatkan kerugian sangat besar dan ia mencurigai si pemilik tempat reparasi ini sebagai pelakunya.
Kemudian saat melihat nama pemilik tempat reparasi yaitu Woo Jun Young, detektif Jiman langsung menimpali. Apabila sesuai hasil penyelidikan terakhir, yang bersangkutan sudah mengubah nama menjadi Oh Jun Young. Mendengar kata Oh Jun Young, lantas Nami teringat akan seseorang. Tidak lain adalah seorang security manager perusahaan digital, kenalan barunya belakangan ini. Nah, untuk mengkonfirmasi bahwa Jun Young kenalannya adalah orang bermasalah, Nami pun menelpon perusahaan digital sesuai kartu nama sebelumnya. Dan benar saja, nama Jun Young tidak terdaftar sebagai karyawan di sana. Ya, meski begitu, sampai sekarang Nami cuma menganggap Jun Young sebagai penguntit biasa, tanpa sampai berpikir jika dirinya akan dibunuh. Sedangkan kedua detektif sepakat merahasiakan hal tersebut supaya tidak membuat Nami khawatir berlebihan. Singkat cerita, usai berdiskusi panjang lebar, seketika Nami kembali menghidupkan ponsel, lalu meminta Jun Young datang ke rumahnya dengan alasan ingin memeriksa apakah laptop miliknya juga ikut diretas. Jadi ini adalah sebuah rencana jebakan yang bertujuan menangkap Jun Young. Berpindah ke rumah Nami, kini ia tengah bersiap-siap menanti kedatangan Jun Young, sementara kedua detektif akan berjaga-jaga di luar sana. Nah, beberapa menit kemudian akhirnya Jun Young sampai di TKP, dan di keadaan gelap inilah, kedua detektif mulai memantau gerak-geriknya. Hingga di suatu kesempatan, detektif Jiman berusaha menyergap dari belakang. Sempat Jun Young mencoba kabur akibat sadar sedang dibuntuti, namun di depan sana sudah ada detektif Dongko menghadang. Lalu ketika detektif Jiman menodongkan pistol, tiba-tiba Jun Young membalikkan badan sambil mengatakan kalau dirinya bukanlah Jun Young. Dan di saat bersamaan, tampak detektif Jiman merasa cukup kaget sebab orang itu memang bukanlah Jun Young anaknya yang dicari selama ini. Lah, mengapa bisa begitu? Nanti kita akan ketahui bersama. 아니 총으로 시민 위협하는 경찰이 누군지 정도는 알아야 될 거 아니에요. Merasa terusik oleh sikap para detektif, lantas Jun Young mengancam akan memviralkan kejadian ini, apalagi dirinya telah ditodong menggunakan pistol. Sehingga agar masalah tidak semakin melebar, detektif Dongko segera meminta maaf dan melepaskannya begitu saja. Setelah menaruh ponsel di dalam rumah, 폰 방에 있어요. 여긴 괜찮아요. Nami kembali berdiskusi dengan para detektif. Di sini, ia berkata bahwa Jun Young tidak jadi datang pada malam itu dan mengubah jadwal bertemu di akhir pekan. Nah, di tengah obrolan serius tersebut, tiba-tiba detektif Jiman mendapatkan telepon dari atasannya yang menyuruh kembali ke kantor sesegera mungkin. Sebab usut punya usut, Jiman telah ketahuan melakukan investigasi terlalu jauh tanpa izin, seperti nekat menggeledah rumah Mi Gyeong, serta menerobos masuk ke tempat reparasi ponsel sebelumnya. Sementara itu, tampak Nami sedang memindahkan SIM card ke ponsel lamanya dengan harapan tidak dapat lagi dilacak oleh Jun Young. Ya, sembari menunggu para detektif menyelesaikan urusannya, Nami akan diantarkan ke rumah sang ayah untuk berlindung sementara waktu. Kemudian sesampainya di lokasi tujuan, detektif Jiman memberikan kartu nama dan menghimbau segera menghubunginya jikalau terjadi hal buruk. Lantas sambil menulis sesuatu pada kartu nama tadi, Nami pun berkata akan terus mengirim pesan. 무슨 일 있던 계속 연락할게요. Jadi apabila dirinya tidak mengirim pesan, berarti suatu hal buruk telah terjadi. Langkah demi langkah, Nami mulai masuk ke rumah tanpa kecurigaan apapun. Bahkan ia sempat menghampiri sang ayah di kamarnya yang terlihat seperti sedang tidur. Dan ya, setelah itu Doi memutuskan berbaring di kamarnya sambil mengutak-atik ponsel. Nah, ketika sibuk membalas chat dari seorang teman, tiba-tiba muncul sebuah chat dari Jun Young yang ternyata mengetahui kalau Nami ganti ponsel. Lalu di sini Jun Young meminta Nami untuk menelpon nomornya, tetapi saat Nami menelponnya, tanpa disangka-sangka, terdengar suara getaran ponsel tepat di lantai atas, atau bisa dibilang Jun Young juga berada di rumah tersebut. Alhasil, tanpa pikir panjang, Nami kembali mendatangi kamar sang ayah, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dan ketika terdengar suara langkah kaki, Nami pun mencoba menghubungi detektif Jiman, tetapi lagi-lagi ponselnya seperti dikendalikan dari jauh, menghapus semua nomor yang telah diketik. Kemungkinan besar Jun Young telah memasangkan pipers di ponsel lama Nami saat menggeledah rumah Nami beberapa waktu lalu. Sempat mencoba kabur dari rumah, Nami malah mendengar suara sang ayah dari ruang tamu. Sehingga mau tidak mau ia harus menghampirinya. Namun ternyata suara tadi bukanlah suara asli, melainkan berasal dari speaker.
Dan di saat bersamaan, Junyong muncul dari tempat persembunyiannya. Merasa jika Junyong telah bertindak terlalu jauh, kini Nami tidak segan-segan melakukan perlawanan. 자, Ya, meski begitu pada akhirnya Nami tidak bisa berbuat apa-apa, tak kala melihat video sang ayah tengah disandra. Di sisi lain, tiba-tiba mobil kedua detektif berhenti mendadak, seakan-akan telah terjadi suatu hal genting. Jadi, detektif Jiman mendapatkan informasi dari kantor pusat mengenai perkembangan kasus penemuan mayat tanpa identitas di sebuah waduk sekitar 1 tahun lalu, di mana setelah melalui tes DNA, kemungkinan besar mayat itu memiliki hubungan keluarga dengan Jiman, atau bisa dibilang itu adalah mayat Junyong. Nah, dahulu si detektif memang pernah mendaftarkan DNA miliknya, yaitu ketika Junyong kabur dari rumah dan dinyatakan hilang tanpa jejak. Sehingga kalau amit-amit Junyong ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, maka bisa ketahuan kalau itu adalah anaknya. Tetapi tentu berita ini memunculkan tanda tanya besar, karena apabila Junyong benar-benar meninggal, lantas siapakah identitas asli si pembunuh berantai selama ini? Kemudian siapa pula yang tega membunuh Junyong? Demi keselamatan sang ayah, kini Nami berjanji akan melakukan apapun. 뭐든 할 테니까. Dan sebagai permulaan, Junyong meminta Nami mengirimkan pesan ke detektif Jiman yang mengatakan kalau dirinya hendak tidur, jadi akan menghubungi lagi di keesokan hari. Sebab usut punya usut, Junyong mengetahui jika sebelumnya Nami berjanji akan terus mengirimkan pesan ke si detektif. Dalam obrolan ini, Junyong pun sempat memberikan kesempatan pada Nami, yaitu untuk membunuhnya atau kabur sekarang juga. 나를 죽이던지 지금이라도 도망치던지. Tetapi meski sudah menggenggam pisau di tangan, tampak Nami masih menyimpan keraguan besar, sambil cuma bisa diam mematung. Sampai akhirnya, Junyong pamit pergi ke toilet. Nah, sayang sekali, ketika keberanian Nami mulai terkumpul untuk melawan, semua sudah terlambat. Karena di dalam toilet terlihat sang ayah dalam kondisi tak berdaya, ditodong menggunakan pisau oleh Junyong. Sehingga mau tidak mau, lagi-lagi Nami harus menuruti semua perintah psikopat gila ini agar tidak bertindak lebih jauh lagi. Jelas sekarang Nami merasa sangat menyesal, di mana seharusnya ia membunuh Junyong ketika tadi diberi kesempatan. Lantas dengan perasaan bersalah, Nami pun menatap sang ayah yang tampak semakin sekarat, lalu mengucapkan permintaan maaf. 미안해. Ya, meski semua perintah Junyong telah dituruti, nyatanya doi tetap bersikeras menyiksa sang ayah, yaitu dengan menenggelamkannya di bathtub. Sampai-sampai untuk kesekian kalinya, Nami mengatakan bersedia melakukan apapun, asalkan sang ayah dibebaskan. Nah, mendengar perkataan tersebut, Junyong pun menjawab kalau keinginannya sekarang adalah membunuh Nami. 그럼 네가 죽여? Alhasil, seketika mulut Nami ditutup menggunakan lakban, kemudian ditenggelamkan ke bathtub bersama sang ayah. Di mana hal ini membuat Junyong merasa senang bukan main, sampai-sampai doi sempat mengabadikan wajah Nami yang tengah sekarat. Setelah puas melakukan berbagai macam penyiksaan, tampak Junyong hendak bersantai di ruang tamu. Namun belum sempat duduk, dirinya menemukan sebuah kartu nama di bawah sofa. Tidak lain adalah kartu nama pemberian detektif Jiman di depan rumah tadi, yang sebelumnya pernah digunakan oleh Nami untuk mengirim SMS. Nah, alangkah kagetnya, tak kala Junyong mendapati sebuah kalimat di balik kertas, bertuliskan bahwa intinya Nami tidak akan menghubungi melalui SMS alias pesan, melainkan hanya melalui telepon. Seperti mengisyaratkan kalau sewaktu-waktu Nami mengirimkan SMS entah apapun isinya, berarti suatu hal buruk telah terjadi. Usut punya usut, Nami memang sengaja menulis kalimat tersebut, dan bukan diucapkan secara lisan di depan detektif, yaitu sebagai bentuk antisipasi jikalau ponsel satunya itu juga disadap, yang memungkinkan Junyong dapat mendengar semua perkataan mereka. Sehingga tak berselang lama, kedua detektif benar-benar tiba di sana. Dan meski Junyong memiliki kesempatan menyerang detektif Donggo dari belakang, tetapi tiba-tiba detektif Jiman datang menodongkan pistol, kemudian memukulinya berulang kali. Kemudian detektif Donggo berusaha menyelamatkan Nami serta sang ayah di toilet, sementara detektif Jiman mulai menginterogasi Junyong. Ketika sudah babak belur, Junyong masih sempat mempermainkan detektif Jiman dengan berpura-pura menjadi anaknya, di mana hal ini membuat amarah si detektif memuncak, sampai-sampai kembali melancarkan beberapa pukulan sambil menanyakan keberadaan anaknya.
Sampai akhirnya, Junyong menghadap sebuah koper di samping mereka, dan saat koper itu digeledah, semua kebenaran pun terungkap. Ternyata selain ke-8 korban pembunuhan di area hutan pegunungan, sebenarnya masih ada satu korban lain mewakili angka 0. Tidak lain dan tidak bukan adalah Junyong asli alias anak detektif Jiman, yang setahun lalu ditemukan meninggal tanpa identitas di sebuah waduk. Jadi bisa dibilang, Junyong asli adalah korban pertama dari rangkaian pembunuhan berantai. Sementara psikopat yang masih belum diketahui identitas aslinya ini memang sengaja menggunakan identitas Junyong dalam melakukan aksi pembunuhan, sekaligus meninggalkan beberapa bukti seolah-olah pelakunya adalah Junyong. Yaitu selain untuk membingungkan pihak kepolisian termasuk detektif Jiman, ini semua memang bagian dari permainannya. Nah, pernyataan itu pun diperkuat dengan adanya ponsel bernomor 0 milik Junyong asli, di mana tampak pada wallpaper ponsel, perawakannya memang mirip Junyong palsu. Itulah mengapa ketika berada di area rumah Nami, kedua detektif sempat meyakini bahwa si psikopat adalah Junyong asli. Tetapi setelah didekati dan akan ditangkap, detektif Jiman malah tidak mengenalinya. Sedikit informasi, Junyong palsu tidak pernah memiliki kriteria khusus dalam memilih korbannya. Jadi tergantung ponsel siapa yang ditemukannya, maka otomatis akan menjadi korban. Merasa sangat marah terhadap Junyong palsu yang telah membunuh anaknya, sekaligus menciptakan kekacauan besar, lantas detektif Jiman langsung menodongkan pistol. Hingga pada akhirnya, Junyong palsu pun meminta maaf karena tidak ingin mati ditembak, sambil mengatakan bersedia mempertanggungjawabkan kejahatannya di dalam penjara. Tetapi permintaan maaf itu seperti tidak sungguh-sungguh, seakan-akan mengejek serta merendahkan semua korbannya. Di saat bersamaan, Nami pun ikut dibuat emosi oleh psikopat tersebut. Kemudian seketika ia bergegas mengambil pistol milik detektif Dongko dan menembak Junyong tepat di bagian dada. Alhasil seketika suasana menjadi hening, hingga tiba-tiba terdengar suara sang ayah yang untunglah berhasil diselamatkan. Ya, singkat cerita, Nami serta sang ayah dievakuasi dari rumah tersebut, dan pada malam itulah kasus pembunuhan berantai Junyong palsu telah berakhir. Beberapa hari kemudian, identitas dari Junyong palsu masih belum terungkap. Sampai nanti interogasi akan dilakukan, menunggu keadaan Junyong palsu pulih. Sebab usut punya usut, ternyata doi masih hidup. Sementara di sisi lain, tampak Nami, sang ayah, serta Yunjo kembali menjalani aktivitas normal di Cafe Mizi. Kini, nama Nami mulai dikenal oleh banyak orang, yaitu sebagai korban selamat dari kasus pembunuhan berantai, yang tentu membuat banjir dukungan dari netizen.